Udah. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya mau menyapa jemaat Tuhan yang tergabung dalam ibadah listening juga. Pada sore hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Biar kami boleh ada di sini hendak bersekutu kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan hati kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan supaya kami dapat datang kepadamu Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan mungkin jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini dengan keadaan penuh sukacita Tuhan. Besarkan
Dipuji
Biarlah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami mengatakan Engkau sungguh baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, rapi kami, beri kami hati yang siap kita beri firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini, saudara. Sementara saya juga salah prediksi bahwa hari ini Jogja Parangtritis sepi, ternyata justru macet ya. Jadi saudara kita ada yang syawalan, ada yang liburan, tapi kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini. Bahkan terima kasih ada sahabat lama Mbak Okto yang sudah lama ada ketemu, ada di sini juga. Bang Paris keluarga dari Semarang boleh juga ada bersama-sama dengan kita. Pakai Paris apa? Paris gitu ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sampai di bagian yang kedua dari terakhir seri firman Tuhan dari kasih karunia. Dan saya rindu kita belajar firman Tuhan, membaca lebih dulu dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21, untuk kita bisa melihat apa yang mau Tuhan rindukan, Tuhan mau dari kita ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan pada minggu yang akan datang. Tuhan mau kerjakan apa bagi kita? Saudara, mari kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 dari kisah perikop ini. Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-26, selama sebanyak 16 ayat selalu berkata tentang Yesus sentris, karena 63% berbicara tentang Yesus dalam perikop ini. Kita melihat dari Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21, mari kita baca bersama-sama. 23 ayat 21 itu 11 ya. Sudah semangat. Ada? Ya, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kasih karunia yang memulihkan, kita menggunakannya God Restoring Grace. Dari kata restore artinya menurut Kamus Webster ini adalah memulihkan atau mengembalikan keadaan seperti semula, bahkan lebih baik, lebih banyak daripada keadaan semula. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jadi yang namanya God Restoring Grace itu adalah kasih karunia yang memulihkan. Artinya apa? Kasih karunia yang betul-betul dikerjakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sanggup memberikan pemulihan. Ada muncul yang lain lagi.
Dan ini sesuatu yang membuat kadang-kadang keadaan, kalau kita bayangkan mungkin andai saja 2020 tidak ada COVID, tentu perekonomian kita tidak seperti ini. Lebih baik, berapa banyak waktu yang terbuang ketika kita menghadapi lockdown. Berapa banyak hasil yang mungkin kita bisa perhitungkan ketika kita tidak menghadapi masalah selama 2 tahun ini. Krisis kesehatan berdampak krisis ekonomi, yang kemudian berdampak juga krisis multidimensi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan rindu memulihkan kita? Kenapa Tuhan rindu memperbaiki kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelum terjadinya krisis ini? Kita akan melihat, saudara, ada 2 hal yang kita mau pelajari. Bahwa kalau kita belajar contoh dalam kitab Ayub, saudara, Ayub itu kan kehilangan banyak hal. Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, kehilangan saudara, bahkan kehilangan kawan-kawannya. Ada 4 kawan yang datang menghampirinya, tetapi teman-temannya itu bukan mensupport Ayub, tetapi justru menuduh Ayub berbuat dosa. Saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan saking sayangnya istrinya melihat penderitaan Ayub, dia berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam ketidakpahaman Ayub ini, kalau kita membaca, kita tahu dan kita bahagia karena kita tahu endingnya. Tapi kalau kita melihat dalam sejarah Ayub yang belum pernah membaca, pasti kita akan melihat bahwa Ayub tampaknya sangat hopeless dalam menghadapi masa depannya. Masa depan yang suram, masa depan yang tidak punya pengharapan. Tetapi akhirnya mulai dengan ayat 10 luar biasa, bahkan Alkitab mencatat Ayub dipulihkan 2 kali lipat dari masa sebelumnya. Bukan itu saja, anaknya memang tetap jumlahnya 10, tapi anak perempuannya sampai sepanjang zaman Alkitab mencatat tidak ada yang lebih cantik daripada anak-anak Ayub. Wanita tercantik. Sekarang kita cari yang cantik, kita bisa kecil. Tidak semua yang cantik itu wanita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kita juga melihat tentang seorang yang dipulihkan dengan luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Yesus di sorga tujuannya apa? Supaya sampai saat pemulihan segala sesuatu tiba. Perhatikan, Yesus akan di sorga sampai pemulihan segala sesuatu, dan dia mendirikan pemulihan yang sempurna di seluruh dunia, di mana akan terjadi masa 1000 tahun damai, pulih hubungan yang begitu indah. Anak-anak bermain dengan macan tutul, ular beludak, semua bisa rukun. Jangankan manusia dengan manusia, tapi manusia dengan alam pun akan menikmati kedamaian. Tapi perhatikan, ada kalimat mengatakan sampai saat pemulihan segala sesuatu tiba. Nah, hari ini apa yang rindu kita pulihkan? Apa yang rindu dipulihkan selama 2 tahun tertunda ini? Kasih karunia Allah yang hari ini akan kita dengar di sepanjang khotbah ini adalah kasih karunia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah makanya dalam Lukas pasal 1 ayat 32, 33 akan terjadi kenyataan tentang nubuat tentang kelahiran Yesus. Nah, apa dasar dari pemulihan? Kita akan belajar dasar pemulihan itu apa. Kalau kita menjawab pertanyaan, apa dasar dari sikap Tuhan? Kok Tuhan mau pulihkan kita? Yang pertama, dasarnya apa? Tuhan mau memulihkan kita. Kenapa Tuhan rindu kita dipulihkan? Yang kedua, mengapa Tuhan tidak bersikap masa bodoh? Orang kita ini banyak dosa kok, banyak kesalahan, tapi Tuhan ternyata tidak masa bodoh kepada kita, melihat keadaan kita, melihat keadaan dunia yang kacau balau ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada 2 hal yang membuat Tuhan rindu memulihkan. Yang pertama adalah penghargaan Tuhan terhadap manusia. Saudara, mari kita katakan penghargaan Tuhan terhadap saya sebagai manusia. 2, 3. Penghargaan Tuhan terhadap saya sebagai manusia. Saudara, penciptaan manusia, kalau kita melihat dalam proses penciptaan,
Di sepanjang penciptaan, hari pertama Allah berkata baik. Hari kedua Allah tidak berkata baik, karena disitulah tempat bertahtanya penghulu di udara, penguasa di udara, roh jahat di udara. Itulah cakrawala. Hari kedua Allah tidak berkata baik waktu Allah membentuk cakrawala. Tapi hari ketiga, keempat, kelima, sampai keenam menciptakan segala sesuatu, Allah berkata baik. Ada satu yang lebih hebat adalah ketika Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Waktu selesai diciptakan, Allah berkata baik sekali. Apapun bentuknya manusia, Allah berkata baik sekali. Kenapa? Karena orang manusia bisa terjadi karena ada lebih dari 200 juta sel sperma yang berusaha 199.999.999 dan 999 rontok semuanya. Jadi kalau bentuknya kita hari ini seperti apapun bentuknya, kita ini sebenarnya sudah ditakdirkan menjadi umat pemenang. Amin. Saya nggak akan tanya ada amin, karena nggak ada yang ada amin, adanya tarik. Soalnya kiri kanan ada wajah pemenang dari kita. Kalau masih cemberut berarti dia bukan pemenang. Coba lihat masih cemberut nggak? Nggak ada. Senyumnya kayak pemenang kan ya. Saudara perhatikan, ini hal yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena keserupaan dengan Allah itulah maka Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada manusia. Jadi jangan suka ngeledek orang. Apa bu? Jangan suka ngeledek orang. Yang pendek juga sama, itu ciptaan yang paling berharga di hadapan Tuhan. Yang gemuk, yang kurus, jangan itu ciptaan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Perhatikan baca ayatnya ke Yesaya 43 ayat yang keempat. 2-3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini. Siapa yang mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita. Katakan, gini-gini dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena penghargaan yang begitu besar itulah maka Yohanes 3:16, konsep kedatangan Tuhan ke dunia menjadi juru selamat itu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, kasih Allah begitu besar. Seberapa besarnya sih kasih Tuhan? Ada satu quote yang belum saya tulis di Pacu Bohong. Andai bisa menghitung rindu, tentu engkau akan tahu begitu banyaknya rindu kepadamu. Cuma saya nggak ada yang bisa menghitung rindu jumlahnya. Saudara perhatikan, Tuhan datang ke dunia itu karena kita menganggap berharga di mata Tuhan. Kalau nggak berharga, Tuhan nggak akan datang. Yang kedua, saudara, kerelaan Tuhan untuk memberi pemulihan. Manusia senangnya lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tapi Tuhan itu sangat susah ketika kita tidak senang, ketika kita tidak bahagia. Makanya sampai ada istilah jangan lupa bahagia. Masa ada bahagia dilupakan? Karena penghargaan yang begitu tinggi kepada manusia, Tuhan bilang di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Buluh yang patah terkulai tidak akan dan sumbu yang pudar nyalanya. Saudara perhatikan, bulu itu menggambarkan tentang keadaan manusia, tentang manusia seperti bulu, seperti bambu yang kemudian terkulai. Kalau manusia yang terkulai begitu ditebang saja, nggak repot-repotin. Atau kalau manusia yang sudah tidak berdaya, sekalian didoakan saja dia cepat mati. Tapi Tuhan bilang tidak, yang terkulai itu tidak akan dipatahkan. Sumbu yang sudah pudar, yang biasanya menyala tapi kemudian ada kelihatan merahnya, sudah hampir mati, nggak sekalian dimatikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini Tuhan bersedia mengembalikan bulu yang terkulai dan memperbaiki sumbu yang pudar supaya bercahaya kembali.
Apa yang hari ini sedang kita hadapi yang membuat kita ini terkulai lemas, tak berdaya? Apa yang membuat kita hari ini merasa, Tuhan, aku sudah tidak berdaya, aku sudah tidak mampu? Sebenarnya perkataan itu, kalau itu tulus keluar dari hati, itu sangat baik. Kenapa? Itu kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Saatnya Tuhan memampukan kita. Dan sungguh yang hampir pudar. Mungkin kita sudah tidak lagi mencerminkan terang Kristus di tengah-tengah masyarakat. Kita sudah kehilangan, ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga plus kursi sekalian. Tapi di hadapan Tuhan tidak. Yang hampir mati, yang nyaris redup, Tuhan akan pulihkan supaya bercahaya kembali. Apa yang sedang kita hadapi hari ini yang membuat seolah-olah Tuhan, hidupku sudah tidak berarti lagi. Orang sudah melihat dengan sebelah mata, lumayan masih sebelah mata. Ada orang melihatnya dan menutup mata karena udah gak mau lagi. Jangan berputus asa. Hari ini kasih karunia Tuhan sanggup dan pasti memulihkan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita akan melihat bahwa adanya ide pemulihan itu datang dari Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kasih karunia yang memulihkan itu bekerja dalam hidup kita? Yang pertama adalah pembuangannya, maka pakai selang. Dipancing dulu supaya airnya keluar. Ditinggal pergi ternyata mampet. Saudara, kenapa nggak ngalir? Ternyata ada kotoran yang menyumbat. Untuk bisa membuka itu, sejak kita percaya Yesus dan menerima, aliran surgawi itu sudah menjadi bagian hidup kita. Bukankah Tuhan katakan barang siapa menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita ini anak, maka ahli waris dari semua yang Allah janjikan. Lalu kenapa air ahli waris itu tersumbat? Pasti karena ada yang menyumbat. Pasti karena ada yang menghalangi, sehingga hubungan dengan Allah tidak bisa berjalan dengan baik. Saya bersyukur kepada Tuhan, kemarin saya ngobrol dengan Andi Rohani, Abah saya tidak paham. Kenapa? Waktu Abah mau pelayanan ke satu tempat, dan saya langsung telepon Abah, dikatakan begini, aku melihat sesuatu yang heran, bahwa di kiri kanan Abah itu ada malaikat yang berjaga begitu dahsyat. Saya nggak tahu bahaya apa yang akan menerkam Abah. Tapi saya bilang, saya tahu kenapa. Karena roh yang dalam hidup saya lebih besar kuasanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari bagian kita perhatikan kenapa ide pemulihan yang dari Tuhan itu adalah kemudian terjadi. Kenapa? Ketika hubungan dengan Allah itu dipulihkan dulu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa Petrus sampai menyangkal Yesus? Ternyata di dalam pelayanannya Petrus itu penuh dengan ego, penuh dengan tinggi hati. Dia ingin merasa yang paling hebat. Waktu goncangan itu datang, akhirnya dia menyangkal begitu dahsyat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang tampil ke depan, yang ketika berkata orang lain akan menyangkal, tetapi dia bilang begini, orang lain bisa menyangkal engkau, tetapi aku tidak mungkin berbuat demikian. Bahkan aku rela mati bagi engkau. Tapi di satu pagi, ketika seorang hamba hanya ngomong dengan Petrus, engkau pasti bagian dari dia kan, teman dia. Oh tidak. Yang kedua, logatmu sama. Tidak, pakaianmu, sehingga sampai menyangkal 3 kali. Baru dia kemudian, waktu dia menyangkal 3 kali, dia mendengar kokok ayam 2 kali. Dia ingat bahwa Yesus pernah bilang, sebelum kokok ayam 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan saat itulah dia melihat mata Yesus menatap dia. Maka hancur hati Yesus saat itu. Hati Petrus juga lebih hancur lagi. Saudara perhatikan, dia seperti buluh yang terkulai karena kesombongan. Ada orang yang tidak sombong, tetapi seringkali dia minder. Sama sebenarnya kasusnya, itu kasih karunia tidak akan pernah memulihkan ketika kita berada dalam kesombongan, dalam keangkuhan, merasa diri paling hebat,
merasa diri paling benar, merasa diri paling sempurna, merasa diri paling kaya, merasa diri bisa memerintah orang lain, maka disitulah saudara kasih karunia Allah tersumbat di dalam hidup kita. Maka hari ini kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Petrus yang tadinya begitu hangat, begitu panas hubungannya, tiba-tiba menjadi layu, menjadi dingin seperti sop ayam yang penuh lemak, lalu tiba-tiba dingin kecampuran es, kan begitu ngentelnya di situ. Saudara, perhatikan di sini. Berapa banyak kita yang rindu untuk dipulihkan tapi tidak mau mendekat kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang ingin diberkati tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang pengen diangkat Tuhan, tetapi waktu Tuhan tuntun ke tempat yang bawah, dia tidak mau diproses oleh Tuhan. Padahal Yusuf itu untuk mempercepat naik ke atas, Yusuf ditekan jauh sampai ke dasar, karena ke tempat yang paling rendah menurut manusia. Waktu kita sedang mengeluh hari ini, waktu kita sedang diproses hari ini, waktu kita rasanya berat hari ini, jangan menyalahkan orang lain, jangan juga menyalahkan diri sendiri. Saya pada dia menyembuhkan. Tuhan juga gitu. Koreng-koreng yang ada dalam hidup kita waktu dibersihkan itu pasti sakitnya luar biasa. Nah cuma kadang kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kita pengennya Tuhan aku mau seperti ini. Akhirnya kita seperti sop yang ada dalam kulkas, membeku, gak enak dimakan. Itulah makanya kasih karunia tidak muncul dalam hidup kita. Nah Petrus sekarang seperti bulu yang terkulai, tapi Yesus tidak membuang bulu itu. Kecuali yang orangnya memang membuang seperti Yudas, dia menyesal juga, tapi dia gantung diri. Tapi Petrus perhatikan, dan ketika dia dalam keputusasaannya, siapa yang mengajak teman-teman yang lain cari ikan? Petrus juga. Aku mau kembali cari ikan. Yang lain aku ikut. Ternyata pengaruh yang negatif itu lebih mudah mempengaruhi orang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, ternyata Yesus tidak mematahkan Petrus. Justru Yesus di sini mempunyai God restoring grace yang memberikan pemulihan kepada Petrus. Dan waktu Yesus bangkit dari kematiannya, justru dia bertemu dengan Petrus, bukan Petrus. Petrus lari memang ke makam Yesus, tapi sudah gak ada di situ. Tapi Yesus kemudian menemui Petrus di Danau Tiberias ketika Petrus mengajak teman-temannya untuk menangkap ikan. Dan Yesus kemudian sama sekali tidak memarahi Petrus. Ini hebatnya Yesus. Ketika orang itu berdosa, orang itu mau bertobat, manusia seringkali membatasi dan melihat dengan mata yang sinis. Paling bohong, dia berdosa kok. Tapi Yesus justru mendatangi. Padahal Yesus ingin memutus kita mendatangi orang yang seperti ini. Seringkali kita ego, Tuhan dia gak layak didatangi, biarlah mau mati, biar mati. Saudara perhatikan, ini satu hal yang luar biasa. Perhatikan, sama sekali Yesus tidak memarahi, tetapi dia juga tidak menyalahkannya. Dia justru memberikan pemulihan kepada Petrus dengan mengajukan 3 pertanyaan yang begitu luar biasa. Yang pertama kita sudah dibahas oleh Pak Jimmy beberapa hari lalu, bahwa apakah engkau mengasihi aku? Yesus bilang, apakah engkau agape kepadaku? Kasih yang sempurna, kasih yang Tuhan miliki. Tetapi Petrus menjawab, aku hanya Philea Tuhan misalnya. Kenapa? Maka aku manusiawi Tuhan, yang kasihnya itu kadang bersyarat kepadamu. Kalau engkau begini, aku akan begini. Aku berbuat seperti ini supaya engkau berbuat begini. Pertanyaan kedua juga sama. Dia dengan kata agape lagi. Tapi Petrus bilang, aku bisanya Philea. Sampai akhirnya Yesus, pasti juga Yesus akan menurunkan gereja yang bisa sempurna. Nah saudara dikasih dalam Tuhan. Dan itu yang itu. Nah pada pertanyaan ketiga, maka dia menurunkan. Dan kemudian Petrus menjawab dengan hal yang sama. 3 yang membuat hebat itu adalah selalu Yesus mengatakan kalimat selanjutnya,
gembalakanlah domba-domba. Perhatikan, untuk selalu berbuat baik tidak ada kriteria khusus tentang kerohanian seseorang. Sedang lari dan menjauh dari Tuhan, dan kita berada dalam kubangan dosa, banyak kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan, tentu Yesus juga akan berkata kepada kita. Coba kalimat yang dari Kalis Tebal ini, saudara. Ketika kita mengembara itu kan gak jelas. Mengembara itu tidak tentu. Kita sering berangan-angan mengembara kemana-mana pikiran kita dengan dosa-dosa kita. Tuhan katakan, ayo waktu bebanmu berat, waktu persoalanmu sudah gak bisa, berikan kelegaan kepadamu, memberikan kelepasan kepadamu. Di situ Yesus tidak pernah berkata, kalau engkau sudah suci, kalau engkau sudah hebat, ayo datang. Tidak. Dalam keadaan lemah, letih, lesu, berbeban berat, tidak usah minum hemapiton drain. Engkau datang saja kepada Yesus, maka Yesus akan pulihkan kehidupan kita. Jangan justru waktu kita jauh, semakin jauh dari Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, ini firman Tuhan yang kedua, pemulihan dari apa yang mau Tuhan kerjakan. Pemulihan dari belalang pelahap. Ada satu kitab yang ditulis oleh Nabi Yoel itu ya, itu ditulis 9 sebelum Kristus. Itu berlatar belakang keadaan sosial ekonomi yang carut marut, persis seperti keadaan bangsa kita hari-hari ini dan di dunia sebenarnya. Ketika Jokowi pidato di Amerika, dia hanya bisa, semua kita sedang menghadapi hal yang sama, krisis global karena pandemi. Tapi apa resepnya? Hentikan perang. Saudara, kita sudah bertubi-tubi diterpa. Gereja juga menghadapi hal yang sama. Ketika hamba Tuhan ngomongnya dipelintir sedikit, semua jemaat bahkan hamba Tuhan saja terjebak pada penghakiman. Harusnya mendoakan, harusnya klarifikasi, harusnya tolong ucapannya itu digenapi. Seandainya si A itu jadi pemimpin, ya jadi pemimpin yang benar. Tapi kita terjebak, tidak mengerti peraturan yang ada. Sebab dana pemerintah kalau kita tidak pernah ngambil, nggak akan. Seperti di beberapa kabupaten pernah ambil, maka utuh segitu terus, sementara yang lain berlimpah sekian kali lipat. Kenapa? Karena setiap tahun proposalnya tambah tinggi, tambah banyak. Yang ke aras yang ada ini, GBI ada di situ. Hanya satu-satunya sinode yang ada di 3 aras gereja ini. Nah, PGPI ini dan BBI ini berarti kalau PGI dapat dana, maka PGBI juga dapat dana. Kalau PGPI dapat dana, kan musim kering, belalang pelahap yang menghancurkan tanaman, dan kemudian ada musim kering. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, 2 hal inilah akhirnya merusak tatanan ekonomi pada zaman Nabi Yoel. Kalau ekonominya hancur, maka tentu keamanannya juga terganggu, bahkan ada krisis multidimensi. Mengerikan, saudara, tentang pertaniannya. Ayo kita baca Yoel 1 ayat 4, 2, 3. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang. Terus, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, yang terakhir adalah belalang pelahap. Apa saja dimakan sehingga panen itu tumpes, tidak bisa panen. Saudara perhatikan, dan dari satu panen ke panen berikutnya itu kan membutuhkan waktu. Kalau hari ini tidak panen, maka 3 bulan lagi menanam, maka baru akan panen. 3 bulan yang akan datang berarti 6 bulan dia tidak panen, 7 bulan tidak bisa panen. Kalau kena lagi berarti ada 12 bulan. Waktu kita bayangkan krisisnya begitu luar biasa. Tapi ada satu hal yang begitu luar biasa dalam keadaan gelap gulita ini.
Tuhan memberikan janji yang begitu luar biasa kepada Yoel, disampaikan. Saudara dikasih dalam, mari kita baca yang tulisan tebal 2:3. Memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang idahan, belalang pelahap, dan belalang pengering. Apa tahun-tahun yang sudah lalu yang kita tidak bisa panen? Mungkin kita melihat ke belakang, coba yang kemarin gak ada COVID, pasti deh itu dimiliki, pasti saya bisa pergi kemana. Saya juga kadang ngomong, Tuhan jadwal kemana-mana kok bisa batal gara-gara tanda corona. Saudara perhatikan, melihat ke situ. Tapi ternyata Tuhan lebih tahu akan pulihkan. Bukan hanya ke satu tempat, ke Batam waktu itu, ke Makassar yang tidak jadi, ke Ambon yang tidak jadi, Tuhan pulihkan bahwa Mei akhir ini Tuhan akan kirim jauh dari situ. Kenapa? Karena Tuhan kirim mulai dari ke Jakarta, Gorontalo, Filipina. Tuhan ganti, saudara. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang hari ini saudara rindukan? Dipulihkan. Kenapa? Karena sudah diambil, tetapi nggak bisa hasil. Pemulihan keluarga, pemulihan kehidupan, pemulihan apa yang sedang dirindukan oleh kita hari-hari. Ini di bidang yang iman saja. Berapa banyak orang yang kalah oleh keadaan. Tapi Tuhan katakan, keadaan hari ini, di tengah-tengah keadaan yang parah seperti ini, sebagaimana kepada Yoel, zaman Yoel, tapi Allah juga berbicara kepada zaman kita hari ini melalui Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Mari kita bersama-sama membaca 2:3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Baca terus. Bagaimanakah Alkitab mencatat kalau Yesus saja sudah diberikan bagi kita, mana mungkin atau bagaimana mungkin Allah tidak memulihkan segala sesuatu bagi kita. Mari renungkan hari ini apa yang rindu dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang sedang kita berada, pemulihan di dalam bidang hal-hal yang lain, itu bukan hal yang mustahil bagi Tuhan. Tema kita kasih karunia sepanjang mulai awal Februari sampai dengan 5 Juni yang akan datang. Dan hari ini firman Tuhan rindu digenapi dengan hidup kita, divine breakthrough. Ada terobosan ilahi di dalam hidup kita. Apa yang rindukan dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Dan untuk menerima pemulihan ini, kalau Tuhan berbicara kepada Yoel, kita baca ayatnya, Yoel 2:2-3. Koyakanlah hatimu dan berbaliklah kepada Tuhan. Orang-orang bahnya sebagai tanda mengoyakkan hatinya, tapi seringkali mereka baju dikoyakkan tetapi hatinya tidak. Hari ini saudara, yang bisa mengoyakkan hati kita bukan orang lain, tapi kita sendiri dengan Tuhan. Koyakkanlah hatimu, masih bisa nengok ke sebelah, tapi 180 derajat, lupakan yang sudah lalu. Itu menjadi satu pengalaman. Taruh itu di tubir laut, lalu kita tatap dengan Tuhan. Selama kita menatap Yesus, kita akan selalu ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Metanoia, koyakkan hati, lalu berbaliklah 180 derajat. Saudara, dan ini selaras apa yang disampaikan dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 2:3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Perhatikan firman Tuhan 2:3. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Kalau kita mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan melakukan pertobatan, bagi yang kita lakukan itu, bagian Tuhan akan pulihkan hidup kita. Kenapa? Karena kasih bunga dengan Tuhan. Yang kedua, ayo remukkan hati kita, koyakkan hati kita, datang di hadapan Tuhan. Glory haleluya Yesus.
Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami yang rindu dipulihkan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bagi diri bersama-sama.
pulihkan dalam hidupmu. Katakan kepada Tuhan, amin Tuhan, lawan kami kaum pria yang ada. Jamah kami Tuhan, goyangkan hati kami, supaya Engkau lebih berkuasa berkarya di dalam hidup kami. Goyangkan hati kami, supaya kami berkuasa melakukan pertobatan Tuhan. Kami mungkin luka, tapi biarlah itulah yang dipakai Tuhan untuk memulihkan kami. Amin Yesus. Berkati mereka wanita yang ada. Amin Tuhan. Ya Yesus. Bersama-sama katakan, oh haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ini keyakinan kami bahwa malam hari ini, sore hari ini kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Amin Tuhan. Ya Rabbi ya Sayyid. Glory, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin Yesus. Dengar saja, nyanyikan pujian ini. Saudara bergandengan tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Doakan kiri kanan biar ada pemulihan. Alirkan berkat dalam kehidupan mereka. Alirkan kuasa kiri kanan yang saling memberkati, saling mendoakan. Yesus hadir di tengah-tengah kita, dan Dia siap memulihkan kehidupan kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan apa yang rindu dipulihkan hari ini. Goyangkan hati Tuhan. Oh haleluya Yesus, kita maya sayang namanya. Ya Tuhan, Kau mengenal hati kami, Kau mengenal kerinduan kami. Amin Yesus. Yakinlah bahwa Tuhan sudah bekerja dan memulihkan hidup kita. Katakan bersama-sama, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan, kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami tahu Allah begitu mengasihi kami, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Mulai sore ini kami akan begitu antusias menatap masa depan kami. Karena kami sadar bersama dengan Yesus, kami cakap melakukan perkara yang besar. Perlindungan-Mu sempurna atas kami semua.
Masa depanmu bagi kami adalah masa depan yang penuh dengan kepastian. Layaknya kami melakukannya sebagai umat pemenang yang siap menyongsong masa depan yang baik yang Allah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, jadilah Engkau menjadi pusat dalam hidup kami. Demikian juga bagi saudara kami yang hari ini menikmati live streaming, berkati mereka semua Tuhan. Allah tolong mereka semua dan jadilah Engkau pusat dalam kehidupan mereka. Berkati bangsa negara kami, berkati lingkungan di mana kami berada Tuhan, baik di tempat ini, di tempat-tempat yang lain. Kami bersyukur kepadamu, kami terima setiap berkat hari ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dan kalau kami tidak berikan persembahan, layakkan persembahan kami, terimalah Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah, baik oleh kedatangan maupun persepuluhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kembalikan berlipat kali ganda. Kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Hari ini, tepat pada hari ini, ada yang berulang tahun di tengah-tengah kita. Sampai nanti persembahan mulai dijalankan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Berundang dia ke depan. Kami datang terduduk di hadapan Tuhan. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, anakmu terkasih, boleh Kau tambahkan usia Ebenezer sampai di sini. Tuhan sudah menolong dan memberkati. Dalam pengurapan turun atas kehidupannya, Kau berkati dengan segala hal yang baik dari apapun yang dikerjakannya. Berkati rumah tangga anaknya Tuhan, dan bukan istri dan semua yang dikerjakannya. Saya menyerahkan hidupnya, masa depannya semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Ada beberapa pengumuman bahwa hari Selasa besok tetap ada pendalaman Alkitab. Hari Rabu kami melayani, saya melayani di gereja rel kereta api. Lalu malamnya jam 2 berangkat ke Gorontalo, dan jam 9 sudah mulai pelayanan. Jam 11 diizinkan untuk melayani 2 seminar yang mengenal dunia lain, dunia lain ya, untuk mengenal keadaan Indonesia. Maraton dialah perlindungan Tuhan sempurna, dan kita juga yang di sini seluruh sidang jemaat semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan diberkati. Shalom.